Bab 1 Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik pengasuhan anak dalam Islam. Pengasuhan anak atau pola asuh merupakan bentuk hubungan antara anak dan juga orang tua, di mana orang tua bertanggung jawab penuh untuk membimbing dan juga memberikan perhatian agar kedepannya anak dapat hidup mandiri dan mampu berinteraksi di lingkungan masyarakat. Pengasuhan anak mencakup 5 dimensi potensi anak, yaitu fisik, kognitif, emosi, sosial, dan spiritual yang akan membentuk anak menjadi solih dan solihah. Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT, maka anak harus dirawat dengan penuh kasih sayang. Pola asuh yang tepat akan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan positif dan selalu diajarkan untuk berbuat baik akan tumbuh dengan pribadi yang baik pula, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mengasuh anak adalah bentuk ibadah dan juga tanggung jawab sebagai orang tua. Pengasuhan anak dalam perspektif Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang menyatakan bahwa Allah SWT menitipkan anak sebagai anggota keluarga untuk dirawat dan juga dijaga sepenuh hati. Jangan sampai ditelantarkan tanpa pengetahuan agama Islam. Islam tidak memberikan cara terbaik dalam mengasuh anak, melainkan menjelaskan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua tergantung dengan kondisi anak. Oleh karena itu, pola asuh anak harus disandingkan dengan pendidikan agama, agar terbentuk pribadi yang solih-solihah karena anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang diantaranya adalah 1. Bagaimana konsep pengasuhan anak dalam Islam? 2. Apakah tujuan pengasuhan anak dalam Islam? 3. Apakah prinsip-prinsip dasar pengasuhan anak dalam Al-Quran dan Hadis? 4. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak dalam Islam? 5. Apa saja tahapan pengasuhan anak dalam Islam? Dan yang keenam, apakah tantangan pengasuhan anak yang muncul dalam konteks modern? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep pengasuhan anak dalam Islam. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari pengasuhan anak dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar pengasuhan anak menurut Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, untuk mengetahui peran orang tua dalam mendidik anak dalam Islam. Yang kelima, untuk mengetahui tahapan pengasuhan anak dalam Islam. Yang keenam, untuk mengetahui tantangan pengasuhan anak dalam konteks modern. Selanjutnya yaitu manfaat. Pertama, manfaat teoritis, memperluas wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pengasuhan anak dalam perspektif Islam. Selain itu, dapat menjadi referensi akademik untuk studi terkait pengasuhan anak, khususnya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kedua, manfaat praktis, sebagai panduan oleh orang tua muslim dalam menjalankan pengasuhan anak berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga mereka dapat membentuk karakter anak yang sesuai dengan ajaran agama. Konsep pengasuhan anak dalam Islam. Pengasuhan anak adalah proses interaksi antara orang tua dan anak mencakup perawatan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama, ibadah, dan akhirat kepada anak. Dalam Islam, pengasuhan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan anak untuk masa depan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh. Orang tua diwajibkan untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang baik dengan tujuan agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa aspek penting dalam pengasuhan menurut Islam meliputi 1. Hubungan emosional yang baik, 2. Pengasuhan responsif, 3. Keteladanan, 4. Pendidikan agama yang kuat, 5. Dorongan untuk mandiri, dan yang terakhir pembentukan akhlak mulia. Selanjutnya ada tujuan pengasuhan anak dalam Islam. Tujuan utama pengasuhan anak dalam Islam adalah 1. Membentuk pemimpin unggul yang berlandaskan nilai Islam. Pengasuhan bertujuan menciptakan anak-anak yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki ketakwaan dan integritas yang tinggi sesuai ajaran Islam. Yang kedua, membangun karakter dan kepribadian yang kuat sejak dini. Usia 0-6 tahun merupakan masa kritis dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan sejak dini dapat membentuk kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia. Yang ketiga, ada membekali anak dengan pendidikan agama yang kuat. Pendidikan agama, baik di rumah, madrasah, maupun pesantren, bertujuan untuk menguatkan pemahaman anak terhadap ajaran Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada menumbuhkan jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Pengasuhan dalam Islam mendorong anak untuk menjadi mandiri dan mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang bijaksana.
Yang kelima, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pengasuhan holistik mencakup pengembangan intelektual, emosional, dan fisik agar anak tumbuh menjadi individu yang lengkap, mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ada menyesuaikan dengan tantangan era modern. Pengasuhan juga mencakup adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tantangan modern, tanpa meninggalkan prinsip Islam, agar anak mampu menjadi pemimpin yang relevan dalam era Society 5.0. Ada beberapa prinsip dasar pengasuhan dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama yaitu menerima anak apa adanya karena kehadiran anak merupakan karunia Allah bagi kedua orang tua. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 68 dan juga Quran Surat Asy-Syura ayat 49-50. Yang kedua, anak merupakan amanah dari Allah dan itulah amanah yang harus ditunaikan. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28 serta sabda Rasulullah yang artinya, kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seseorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suami dan anak-anaknya dan ia akan ditanyai tentang mereka. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu pimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Yang ketiga, keinginan memiliki anak adalah janji kepada Allah, maka tepatilah janji tersebut dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 34 dan juga Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-24. Yang keempat, mendidik anak dengan baik sesuai kesanggupan karena Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Maka bersungguh-sungguhlah. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kelima, mendidik dan juga mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh serta terbebas dari api neraka. Dijelaskan pada Quran Surat As-Saffat ayat 100, Quran Surat Ibrahim ayat 40, Quran Surat Al-Ahrim ayat 6, dan juga Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang keenam, mendidik anak sesuai fitrahnya dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang ketujuh, berbuat baik kepada anak dan mendoakannya bahkan sebelum anak lahir ke dunia. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 74 dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 38. Yang kedelapan, menjadi teladan yang baik bagi anak. Dijelaskan pada sabda Rasulullah yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu dan juga bapaknya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, dijelaskan juga pada Quran Surat An-Nahl ayat 78 bahwa anak lahir itu ke dunia tidak mengetahui apapun. Maka orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Untuk menjadi teladan yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Al-Quran. Yang pertama itu, jangan pernah berharap kebaikan dari anak-anak bila engkau tidak mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Yang kedua yaitu, jangan pernah berharap banyak pada anak-anak bila engkau tidak mendidik mereka sebagaimana mestinya. Kemudian, yang ketiga, jangan berharap anak-anakmu sebagai anak yang soleh sebelum engkau menjadi soleh terlebih dahulu. Yang keempat yaitu, janganlah menuntut hak-hakmu dari anak-anakmu sebelum engkau memberikan hak anak-anakmu. Kemudian juga yang kelima, janganlah engkau menuntut hak-hakmu dari anak-anakmu sampai engkau memenuhi hak-hak Allah atasmu. Semua ini dijelaskan pada Al-Quran. Kemudian juga nomor 9 yaitu memberi nasihat kepada anak, karena nasihat merupakan sarana yang dapat menghubungkan jiwa seseorang dengan cepat. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali nasihat-nasihat terkandung, khususnya pada Quran Surat Luqman ayat 12-19 ketika Luqman menasihati anaknya. Selain itu juga ada pada Surat Al-Baqarah ayat 83, Surat An-Nahl ayat 125, serta Surat At-Toha ayat 44. Yang ke-10 yaitu mendidik jiwa anak agar melahirkan insan yang soleh, lurus, berakhlak, dan juga selaras dengan antara fisik dan jiwa. Al-Quran sangat memperhatikan sisi kejiwaan anak. Hal ini terdapat dalam Surat Asy-Syams ayat 7-10. Kemudian juga yang ke-11, jangan pernah putus asa dalam mendidik anak dan mendidik dengan sungguh-sungguh. Tentang hasil akhir yang menentukan adalah Allah. Dijelaskan pada Quran Surat Hud ayat 93. Yang ke-12 yaitu jangan pernah berhenti mendidik anak hingga akhir hayat. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Itulah beberapa prinsip parenting dalam Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya itu peran orang tua dalam mendidik anak menurut Islam. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, anak cenderung meniru kebiasaan orang tuanya. Maka orang tua sangat berperan dalam mendidik anak tersebut. Penanaman nilai-nilai yang baik dapat menjadi keteladanan yang baik
baik pula bagi anak, sehingga akan tertanam hingga anak dewasa nanti. Orang tua sangat berperan dalam mendidik keluarga dan juga anaknya, seperti sabda Rasulullah, yang artinya setiap bayi itu dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Quran Surat Luqman ayat 12-19 juga tergambar bagaimana peran orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan hal itu dapat dipahami bahwa peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, mengasuh, dan juga membina setiap anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut dapat juga memiliki pengetahuan dan juga kecakapan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selain itu, orang tua juga harus mengenalkan anaknya tentang sesuatu hal baik yang harus dikerjakan, serta juga hal buruk yang harus ditinggalkannya, sesuai dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Juga orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Orang tua juga berperan mengawasi dan menasihati tentang pergaulan serta juga lingkungan anaknya, karena berpengaruh terhadap akhlak juga perilaku anak nantinya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan juga Ahmad Hakim. Berikutnya adalah tahapan pengasuhan anak dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pola asuh pralahir hingga lahir. Pola asuh orang tua sebelum kelahiran anak sangat mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Kesehatan mental dan emosional ibu selama kehamilan berperan penting karena dapat berdampak negatif pada perkembangan janin. Nutrisi yang baik juga krusial karena asupan gizi yang tepat mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Dalam paradigma spiritual Islam, calon ibu dan calon ayah disunahkan untuk memberikan perhatian dalam bentuk doa agar saat konsepsi terjadi, janin yang akan berkembang dalam rahim benar-benar dalam perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memberikan pengasuhan anak sejak dalam kandungan adalah suatu keniscayaan setiap orang tua. Berikutnya ada pola asuh masa bayi dengan rentang usia 0 hingga 2 tahun. Pada masa ini, hal terpenting adalah memberikan nutrisi yang baik. Pada tahap ini perhatian utama pada pemberian ASI. Rasulullah SAW memerintahkan semua ibu untuk menyusui anaknya walau bayi tersebut adalah hasil perzinaan. Pemberian ASI memiliki efek fisik karena ASI merupakan nutrisi paling sempurna bagi bayi. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk memberikan nama yang baik dan melarang orang tua untuk memberikan nama yang bermakna jelek atau tidak pantas bagi anak. Ketiga ada pola asuh anak usia 2 hingga 7 tahun. Pola asuh anak usia 2 hingga 7 tahun dilakukan dengan pendekatan lembut dan penuh kasih sayang namun tetap tegas. Pada fase eksplorasi ini penting bagi orang tua untuk membatasi waktu layar handphone dan sering berbicara langsung dengan mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Orang tua juga mengajarkan anak untuk berbicara dengan sopan dan selalu menggunakan kalimat yang baik serta menghindari perkataan kotor. Selanjutnya, pola asuh anak usia 7 hingga 14 tahun. Pada masa ini merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai agama. Anak mulai diajarkan kewajiban ibadah, khususnya adalah sholat. Rasulullah SAW menganjurkan agar anak diperintahkan untuk sholat sejak usia 7 tahun dan lebih tegas pada usia 10 tahun. Pendidikan akhlak dan moral menjadi prioritas utama. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Disiplin juga penting diterapkan untuk membentuk sikap tanggung jawab anak terhadap waktu. Yang terakhir adalah pola asuh anak usia 14 hingga 21 tahun. Pada masa ini, anak berada dalam masa remaja yang membutuhkan pendekatan yang lebih bersahabat. Orang tua dianjurkan berperan sebagai pendukung layaknya teman dengan mengajak anak berdialog tentang berbagai hal untuk memperkaya pengetahuan mereka. Penting juga untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan potensi diri serta melatih kemandirian dalam mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensinya.
Selanjutnya adalah membahas tantangan pengasuhan anak dalam konteks modern yang tentunya dalam perspektif Islam. Kami bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Anak-anak memiliki akses luas ke informasi digital yang tentunya bisa berdampak positif ataupun juga negatif. Di sini perlu adanya peran orang tua untuk mengawasi penggunaan teknologi secara bijak dan membimbing anak-anak mereka agar bijak dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, ada perubahan struktur dalam keluarga. Perubahan struktur dalam keluarga ini tuh bisa seperti perceraian atau orang tua yang bekerja itu dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan untuk anak-anak mereka. Orang tua perlu beradaptasi dengan situasi ini dan mengatur waktu untuk tetap memberikan perhatian cukup untuk anak-anak. Lalu yang ketiga, ada tantangan globalisasi dan pergeseran nilai budaya. Nah, globalisasi ini memperkenalkan budaya asing yang bisa mempengaruhi anak-anak dengan nilai hedonis atau individualisme. Orang tua muslim perlu menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini melalui pendidikan agama dan pembiasaan ibadah. Lalu yang keempat, adanya tekanan akademis dan sosial. Tekanan untuk berprestasi secara akademis dan sosial itu semakin meningkat dengan seiring waktu, yang membuat banyak orang tua fokus pada hal tersebut tanpa memperhatikan keseimbangan dengan pendidikan agama untuk anak-anak mereka. Nah, pentingnya pengasuhan itu harus mencakup pendidikan akhlak dan spiritual juga. Dalam Islam, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dengan kasih sayang dan tanpa kekerasan. Kekerasan sendiri dalam mendidik anak dilarang karena dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan untuk mental anak. Islam sendiri mengajarkan jika anak tidak boleh dipukul secara sembarangan. Sebagai contohnya, Islam akan membolehkan memukul anak yang sudah berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Namun, pukulan tersebut harus bersifat mendidik, tidak boleh melukai atau menyakiti secara berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu hadis, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, menurut fakta, kekerasan verbal memiliki efek yang lebih dahsyat daripada kekerasan fisik. Emosi dari orang tua ini sangat mempengaruhi bagaimana cara penyampaian pesan dari orang tua ke anak. Nah, banyak orang tua yang cenderung tegas dan keras dalam mendidik anak dengan niat yang baik agar anak menjadi penurut dan sebagainya. Tetapi terkadang kata-kata yang mereka gunakan itu kurang tepat. Nah, kekerasan yang diberikan kepada anak mayoritas akan berdampak kepada kondisi mental anak tersebut. Nah, diantaranya sebagai berikut ya. Yang pertama, kepercayaan diri. Kekerasan verbal dapat menyebabkan kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan juga orang lain itu menurun. Jadi biasanya anak ini akan memiliki sikap yang pemalu, kurang mempercaya orang lain, dan bahkan bisa juga menutup diri dari lingkungannya. Lalu yang kedua, sifat anak. Nah, anak yang mengalami kekerasan ini biasanya memiliki sifat yang penakut, pendiam, bahkan bisa juga temperamental. Ia akan kesulitan mengontrol emosinya karena saat di rumah pun ia juga tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya itu. Biasanya sifat anak ini tergantung dari pola pikir anak. Apabila dia di rumah itu ditegaskan, maka dia akan menjadi penakut, tapi jika ada dendam di dalam dirinya, dia akan menjadi temperamental. Lalu yang ketiga, timbulnya trauma. Beberapa anak yang mengalami kekerasan dalam rumah akan mengalami trauma masa kecil yang bisa terbawa sampai ia dewasa. Mereka akan memiliki rasa takut untuk diejek, bahkan untuk dilukai. Hal ini akan mempengaruhi hubungan mereka nanti ke depannya dengan teman-teman mereka atau dengan pasangan-pasangan mereka. Bahkan dari trauma, seorang anak itu juga bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan di kemudian harinya. Lalu yang keempat, ada cedera fisik. Dan ini merupakan dampak dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Cedera fisik ini bisa berupa luka-luka, patah tulang, atau pertumbuhan fisik yang tidak normal karena ada kerusakan, bahkan kematian.
semakin lama dan tinggi intensitas dari kekerasan itu terjadi, maka akan semakin parah dampaknya. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa solusi Islami yang bisa digunakan untuk mengatasi pola asuh kekerasan terhadap anak. Yang pertama, pada Quran Surat Ali Imran ayat 159, kita dianjurkan untuk berlaku lemah lembut dan sabar kepada anak. Yang kedua, dalam Quran Surat Luqman ayat 13, kita dianjurkan untuk selalu mengutamakan dialog dan pendidikan hati. Yang ketiga, dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 8, kita dianjurkan untuk selalu mengutamakan kasih sayang dalam pengasuhan anak. Selanjutnya, untuk solusi nomor 4, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, kita dianjurkan untuk selalu menjalin komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, pada Quran Surat An-Nahl ayat 125, kita dianjurkan untuk selalu menerapkan disiplin yang positif. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab besar bagi orang tua untuk membentuk karakter anak yang baik, mandiri, dan berakhlak mulia. Pola asuh mencakup 5 dimensi utama, yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, pengasuhan harus dilandasi nilai agama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa dan berjiwa pemimpin. Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa orang tua wajib menjaga keluarganya dari api neraka dengan menanamkan ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setiap anak lahir dalam fitrah dan orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian anak melalui teladan yang baik. Dengan demikian, pengasuhan yang baik dan seimbang akan membekali anak dengan nilai-nilai agama dan tanggung jawab dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya memasuki pada bagian saran dalam pengasuhan anak untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia. Mari kita bersama-sama, yaitu 1, tanamkan nilai-nilai Islami dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Yang kedua, jangan lupa berikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Dan yang keempat, yaitu tentu yang terakhir, jangan lupa dukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak. Jadi dengan adanya komitmen dan kerjasama yang baik, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia dan membawa kita untuk perubahan yang positif, dapat membawa kita dalam perubahan yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Serta yang utama, jadikan keluarga sebagai madrasah pertama dan utama dalam mencetak generasi yang berkualitas. Jadi intinya dalam pengasuhan anak itu antara keluarga, masyarakat, terus lingkungan pendidikan dan pemerintah itu harus saling berkolaborasi untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berkualitas. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait pengasuhan anak. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dari kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.